Selamat bergabung kembali di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Kami mohonkan klik subscribe. Jangan lupa like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Berikutnya kita akan membahas akuisisi di bawah 100% pada nilai buku Investi. Perolehan sahamnya di bawah 100%, harga perolehannya sama dengan nilai buku Investi. Neraca PT Alam dan PT Semesta per 1 Januari 2000A adalah sebagai berikut. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2000A, PT Alam memperoleh 90% saham beredar PT Semesta. Biaya perolehan saham tersebut sama dengan nilai buku PT Semesta. PT Alam mempunyai piutang kepada PT Semesta 3 miliar rupiah. Jurnal pembelian sahamnya dibuat sebagai berikut. Dasarnya adalah nilai buku PT Semesta. Kita hitung nilai bukunya. Total aset 21 miliar dikurangi total kewajiban 3 miliar 500 juta plus 5 miliar sama dengan 12 miliar 500 juta. Nilai buku 100%, karena perolehan sahamnya adalah 90%, maka harga perolehannya adalah 90% kali 12 miliar 500 juta, yaitu 11 miliar 250 juta. Sehingga jurnalnya investasi saham PT Semesta di debit 11 miliar 250 juta dan kas di kredit. Neraca PT Alam setelah pembelian saham tersebut, kasnya 2 miliar, kemudian investasi saham PT Semesta 11 miliar 250 juta. Berikutnya kita akan membuat laporan keuangan konsolidasi dengan terlebih dahulu menyusun kertas kerja konsolidasi pada tanggal akuisisi, di mana kertas kerjanya secara umum terdiri dari 3 kolom utama, yaitu kolom neraca individual, kolom penyesuaian dan eliminasi, serta saldo konsolidasi. Seperti biasa, kita mulai dari menyusun laporan keuangan parsial entitas induk dan entitas anak dengan cara memindahkan neraca individual masing-masing perusahaan induk dan anak ke dalam kertas kerja konsolidasi. Pertama, kita pindahkan neraca PT Alam ke kertas kerja konsolidasi. Yakinkan total aset PT Alam sama dengan total kewajiban dan ekuitas, dalam hal ini sama-sama 40 miliar rupiah. Berikutnya, kita pindahkan neraca PT Semesta, PT Anak ke dalam kertas kerja. Yakinkan total aset dan total kewajiban dan ekuitas PT Semesta sama, dalam hal ini 21 miliar rupiah. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengisi kolom yang kedua, yaitu kolom penyesuaian eliminasi konsolidasi. Oke, yang pertama kita akan mengeliminasi akun resiprokal investasi saham PT Semesta dengan ekuitas PT
Semesta. Investasi saham PT Semesta dieliminasi, dikredit 11.250 juta. Ekuitas PT Semesta dalam hal ini modal saham dieliminasi, didebat 7.500.000 dan saldo laba didebat 5 miliar. Sebagai penyeimbangnya adalah muncul kepentingan non pengendali sebesar 1.250 juta. Selanjutnya kita mengeliminasi akun piutang dan utang. Piutang usaha dieliminasi, dikredit 3 miliar dan utang usaha dieliminasi, didebat 3 miliar. Nah, setelah selesai, yakinkan bahwa total debat, penyesuaian dan eliminasi sama dengan total kredit, penyesuaian dan eliminasi. Dalam hal ini sama-sama 15.500.000 juta. Apabila sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan mengisi kolom saldo konsolidasi. Kolom saldo konsolidasi kita isikan per baris atau per akun, mulai dari kas PT Alam 2 miliar ditambah dengan kas PT Semesta 1 miliar. Karena di kolom penyesuaian dan eliminasi kosong, maka kolom saldo diisi dengan jumlahnya, yaitu 3 miliar. Akun piutang usaha PT Alam 4 miliar ditambah dengan PT Semesta 2 miliar dikurangi dengan kredit di penyesuaian eliminasi 3 miliar, jumlahnya 3 miliar. Berikutnya investasi di PT Alam 11.250 juta, PT Semesta kosong, dikurangi penyesuaian dan eliminasi di kredit 11.250 juta, sehingga saldo konsolidasinya 0. Demikian seterusnya sampai semua akun dijumlahkan. Terakhir, total aset di kolom saldo konsolidasi dijumlahkan dan jumlahnya harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Dalam hal ini sama-sama 46.750 juta. Nah, setelah kita selesai membuat kertas kerja konsolidasi, kita dapat membuat rekapitulasi jurnal penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Jurnal yang pertama, eliminasi akun resiprosal investasi dan ekuitas yang memunculkan kepentingan non pengendali atau NCI. Jurnalnya, modal saham didebat 7.500.000 juta, saldo laba didebat 5 miliar. Lawannya yang dikredit adalah investasi saham PT Semesta 11.250 juta dan kepentingan non pengendali atau NCI 1.250 juta. Selanjutnya, kita dapat membuat jurnal eliminasi yang kedua, yaitu eliminasi akun piutang dan utang usaha. Yaitu utang usaha didebat 3 miliar dan piutang usaha dikredit 3 miliar. Laporan keuangan konsolidasi pada saat akuisisi atau pada tanggal akuisisi dapat disusun dengan mengambil nilai-nilai yang terdapat di
kolom saldo konsolidasi. Perhatikan, pada laporan keuangan konsolidasi, di mana perolehan sahamnya di bawah 100% pada nilai buku investasi, di neraca konsolidasinya ini akan muncul akun kepentingan non pengendali sebesar 1.250.000.000. Dengan total aset 46.750.000.000 dan total kewajiban dan ekuitas sama 46.750.000.000. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Selamat belajar.